Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahil babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa yang besar-besarnya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhadir dalam satu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita. Allah murahkan kita rezeki yang banyak lagi halal. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Menjauhkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita berharap mudah-mudahan di bulan yang sangat mulia, di bulan yang penuh dengan berkah, di bulan yang penuh dengan ampunannya Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin. Dosa orang tua kita, dosa keluarga kita, dosa guru kita, dan dosa daripada jiran-jiran tetangga kita, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam lalu kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW, warga dan sahabat beliau salawat bila-bila yaumil qiyamah, yang ulun hormati dan yang memuliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para ketua kita. Kemudian yang ulun muliakan dan menghormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pencinta pengajian Masjid Nur Siddiq yang insya Allah senantiasa dalam curah rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi pada saat sekarang ini kita sudah berada di awal pertama atau minggu pertama daripada bulan Ramadan, di mana di dalam menghadapi daripada Ramadan ini biasanya adalah umat Islam itu terbagi beberapa golongan. Di mana golongan yang pertama adalah ada orang yang benar-benar berpuasa sehingga dijadikan adalah Ramadan itu sebagai bulan yang suci, bulan yang mulia, bulan yang agung. Kenapa demikian? Sebagaimana ujar Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk mengadakan puasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kamu. Tujuannya cuma satu saja, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maka daripada itu orang-orang yang terpanggil hatinya, yang dipanggil oleh Allah Ta'ala, maka orang tersebut senantiasa menjaga daripada puasanya, daripada hal-hal yang sekiranya dapat merusak daripada nilai-nilai puasa tersebut, baik adalah puasanya maupun pahala-pahalanya. Nah, itu tadi. Dan kenapa puasanya kadang-kadang adalah termasuk ada kanzun. Nah, kanzun itu kita perisai. Di situ kalau orang mengerjakan daripada puasa yang tadinya di luar bulan puasa bisa berdusta, bisa umpamanya lagi
selain daripada demikian menipu dengan orang lain. Tapi ketika masuk ke bulan Ramadan menjadi perisainya hilang. Barang aja dia kita untuk sementara barang dulu ya Allah di bulan Ramadan ya Allah jadi perisai. Lalu mohon maaf lah ada orang yang berjamaah tadi waktu berangkat sakit parah jadi merasakan gitu jadi berjamaah di rumahnya tadi merasakan awal ada bilang awal yang turun bilang ada awal ada turun bilangnya itu merasakan kalau bilangnya manja nanti turun jadi tadi mohon maaf kalau awal dari berjamaah di rumahnya sudah nonton hanya rumah kan kemarin tadi gila mungkin bagi itu masih sawat aja ya. Kemudian ada lagi golongan yang kedua. Golongan yang kedua ini adalah golongan yang tidak puasa, di mana mereka ini adalah merasa tidak terpanggil lantaran disebabkan keras hatinya. Keras hati. Kemudian apa lagi? Memiliki daripada hati yang hitam kelam sehingga sesuatu hal kebaikan tersebut ada bakalan mempan dengan dirinya. Orang kami berpuasa, orang kami bertarawih segala macam, tetapi kada tergerak di dalam hatinya tadi. Ada tergerak sama sekali. Oleh kenapa? Ini masa ada panggilan. Makanya kan dikatakan dalam ayat tadi, wahai orang-orang yang beriman, orang yang percaya bahwasanya di setiap apa yang kita kerjakan di dunia ini sekecil apapun baik berupa suatu kebaikan ataupun kejahatan semuanya nantinya ada nilainya di hadapan Allah Ta'ala. Makanya istimewa benar kita ketika tergerak hati kita mau sembahyang berjamaah subuh kemudian lagi kawal kita pulang mendengarkan suatu majelis beristimewa benar ketika seseorang hadir di majelis ilmu di bulan Ramadan. Apa aja Rasulullah man hadara majlis ilmi di Ramadan di bulan Ramadan maka kata beliau kata Allah Ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadat sanatin, maka orang tersebut dicatat oleh Allah Ta'ala di setiap daripada langkahnya itu beribadah selama 1 tahun. Sebetulnya belum lagi namanya. Jadi mau dibanding dia beribadah pulang beribadahnya sembahyang sunat sari Quran dibandingkan duduk di sini walaupun sesaat dia tak berguring dia saja istilah berbahaya Allah tak boleh kenapa lagi hatinya bila dingin-dinginnya ngantuk terus belajar itu lebih baik ketimbang yang sembahyang sempurna. Namun kita kan majelis duduk kalau kita guring-guring sembahyang orang guring-guring kenapa ya mana guringannya jadi istimewa benar luar biasa. Bahkan apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini senantiasa mendapatkan lipatan gandaan yang Allah berikan kepada kita, mulai daripada 1 ganda 10 sampai 700 daripada lipatan ganda suatu kebaikan Allah berikan. Apa yang kita tadi? Ibaratnya kita mengawi sebuah yang sunat saja kan, bandingannya sudah nilainya sama nang kaya orang mengerjakan sembahyang wajib di luar daripada bulan Ramadan. Apalagi yang wajib kita kerjakan, apalagi berjamaah, makinnya lagi. Ini tadi. Jadi jangan sampai hal yang demikian yang Allah berikan dengan kita tadi kita sia-siakan. Kenapa demikian? Sebab kita harus tahu mungkin di tahun ini kita diberikan oleh Allah Ta'ala sehat walafiat, lapang waktu. Tapi mungkinkah di tahun yang akan datang kita akan menjumpai di bulan Ramadan? Mungkinkah kita ketika kita menjumpai di bulan Ramadan kita batang tubuh kita ini masih sehat, masih gawat berdiri tegak, masih gawat mengerjakan daripada amalan-amalan yang lain? Kita harus tahu sebab itu semua adalah rahasianya Allah. Makanya
Rasulullah itu sidin ada ketika sidin berkhutbah menyeru dengan sahabat sidin di sini apa? Ya ayuhan nas, tubu ila Allah Ta'ala qabla an tamutu. Wahai manusia, bertaubatkah kalian sebelum nantinya datang kematian? Sebelum mati disuruh bertaubat. Kenapa jadi disuruh? Kita bercepat-cepat disuruh bertaubat tadi sebab semuanya itu adalah kata kalau kita rencanakan semuanya adalah dipegang oleh Allah Ta'ala. Makanya dia Rasulullah ija mata ibnu Adam in kata'amalu illa min salasin. Bila mana nantinya meninggal anak Adam, maka terputus sebagian amalnya, terkecuali tiga aja. Apa tiga tadi? Sadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Sedekah jariyah yang kita beri. Di bulan Ramadan seseorang yang bersedekah mengeluarkan sedekahnya dengan cara umpamanya memiliki kelebihan atau kegerak hatinya membukakan dengan orang yang berpuasa, apa istimewanya? Sebagaimana ya Rasulullah, orang-orang yang membukakan dengan orang yang berpuasa, maka orang tersebut mendapat nilaian pahala seperti memerdekakan budak dan Allah ampuni. Makanya sahabat menakuti, ya Rasulullah, kita daripada semua kami wahai Rasulullah memiliki makanan untuk memberikan berkah dengan orang lain. Maka ketika ditanyakan demikian, lalu Rasulullah menjawab, oh jadi Allah Ta'ala itu akan memberikan nilai pahala dengan orang yang membukakan, walaupun yang membukakan tadi dengan seteguk daripada air susu. Ya, memang kita ini ada orang ngomong seteguk seorang lah, ya Allah, mau segelas seorang bolehlah. Tentang kira ya Allah, kita ini nama dari sumber dibuatnya ini para ya, nah ini kita artinya apa? Kita ini seakan-akan sesuatu kebaikan masa kita yang itu kayak ada artinya. Padahal pada nama Allah kan semuanya itu adalah ada ganjarannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apakah kita berbuat baik itu hal perkara nanggana atau halus daripada suatu kebaikan atau kejahatan, maka Allah tersebut nantinya akan melihat daripada orang berbuatnya tadi. Ini tadi. Lalu Rasulullah apa sekiranya dalam orang juga bersedekah dengan seteguk daripada air susu, boleh sabiti kurma. Ini bila membukakan orang tentang bersedekah kita sabiti. Tidak banyakkan orang bagi dua biji sangat sudah tak. Ini artinya apa? Rasulullah mengajarkan tentang ganjil sebiji, 3 biji, 5 biji. Nah itu kan. Jadi ganjil begitu hormat. Atau apa saja? Atau seteguk daripada air putih. Nah ini yang menjadi modal 25.000 awal 100 sudah. Nah, minuman gelas ya Allah, ada bagi kita luar biasa. Maka setelah sini mengucapkan demikian Sidin, barang siapa yang mengenyangkan dengan orang-orang yang berpuasa, maka 3 keutamaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Yang pertama adalah orang tersebut nantinya Rasulullah akan mendapatkan daripada minuman telaga nantinya, telaga Al-Kautsar. Orang-orang pilihan di mana telaga Al-Kautsar terletak di padang mahsyar. Bayangkan di padang mahsyar ini suatu padang yang luar biasa panasnya. Kalau jarak kita di dunia dengan matahari jauh benar ini kita nggak kepanasan badan kan. Masa yang pertama panasnya aja, padahal boleh yang tengah dia Ramadan berangkat panas, memang sudah panas itu membakar menguji dengan jiwa kita. Sabar, kalau kita tadi, saya berkata kepada masa itu kita jarak daripada matahari itu adalah lagi sejengkal daripada kepala kita, bayangkan panasnya itu tadi.
Maka ya Rasulullah, bagi orang yang mendapatkan daripada minuman telaga itu, ia tidak akan merasakan kehausan sama sekali. Kita ini puasa ini namulah telernya haus ya orang. Jangan orang boleh minum. Makan nggak ada, biasa tahunan minum. Oke, dia orang. Ini bantatnya, ini namulah ini Allah hausan ini, di bantat itu. Makanya dia guru kan pada dia bersama makanya saya bila mana kita di akhir daripada kita bersahur, supaya kita tenang, supaya ada kehausan kayak orang lain, maka kita sini ambil baju 11 ganas satu bagian. Kita bacakan biasanya surah Al-Kautsar 7 kali dibaca. Diletakkan ke gelas tadi, kemudian baca sambil bersalawat. Insya Allah kita dalam keadaan tenang. Orang haus juga jadian. Insya Allah Allah sudah merasakan. Nah, begitu kita hari juga tapi kita kadang benar. Kadang teler lihat orang ada orang keringanan sedikit. Nah, bisa dibagi luar keluarga, bisa juga baca. Yang baca bagi luar anak, bagi luar bini, telan lagi, pokoknya nonton bisa membaca. Nah, luar biasa benar. Ada istimewanya Al-Kautsar dan surah Al-Kautsar itu tadi. Jadi kawan kita mengamalkannya masih tinggal kurang lebih 3 minggu lagi ya Allah hari raya insyaallah. Untuk kamu. Ya tahu kita ya Allah. Jadi orang yang mengatakan dia, jadi orang-orang yang matanya itu buta, telinganya itu tuli. Arti mata terbuka, telinga tuli itu melihat saja orang-orang ini tulangkan. Kami orang mengajar, kami orang pemijit ilmu, ada tergerak sekali hatinya. Ada tergerak jauh bujur-bujur. Nah ini makanya dikatakan orang tersebut bujur-bujur, hatinya tidak tertutup. Sehingga ia merasakan hal demikian tadi dianggapnya itu adalah siksaan biasa dirinya. Jadi suruh puasa itu kayak menyiksa dirinya. Kenapa? Sebab karena mereka itu terbatasi, terkekang, maka bagi mereka itu Ramadan itu adalah laksana buih yang di dasar lautan yang tidak berarti apa-apa biasanya mereka tadi. Makanya sampai dikatakan oleh Rasulullah, wajah Rasulullah, man addara yawman min Ramadana bi ghairi uzrin. Barang siapa yang berbuka sehari dari bulan Ramadan dengan tanpa uzur, istilah puasa. Nah, bagiannya lagi ya. Maka wajah Rasulullah, lam yughnihi anhu shawmud dahri, maka adalah seseorang tersebut nantinya tidak dapat ditebus puasanya dari walau setahun. Jadi sehari nanti lepasnya tadi, walau digantinya kita di luar bulan Ramadan setahun pada awal. Nilainya tadi, nilai yang benar tadi. Nah, jadi luar biasa dari Allah. Tadi. Kemudian yang kedua apa lagi? Biasa orang yang membuat puasa tadi. Orang tersebut nantinya akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surganya Allah. Surga ada yang luar biasa. Nah, cuma kita ketika mengatakan tadi bujur-bujur kita mencari daripada dirinya Allah, berharap bujur-bujur. Ada tujuan lain, ada kita hendak dipuji, ada. Nah, maka bila mana itu kita berbuat, kita mendapatkan suatu keuntungan. Itu juga ketika kita melaksanakan puasa itu tadi. Dan kita ambil apa? Ujian Rasulullah mengatakan, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka ketika dia melaksanakan puasa di bulan Ramadan tadi, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan, wa ihtisaban, dengan ikhlas ridha karena Allah. Ada lantaran itu hak. Kalau yang ini bisa ngomongin tadi, orang bagiannya puasa, ya biasa saja. Aku ini sini terpaksa benar ya. Jangan ada berdiri di rumah itu, akan apa puasa di sini. Ya orang banyak benar bocor tuh. Jangan ada di rumah itu, ada orang puasa aja saja. Saya ngomong ini karena ada puasa, ya biasa saja.
Aku di sini sebentar pada puasa, enggak. Anakku di sini hanya kulit di pondok. Melihat kita ada puasa, kita boleh benar apa tidak? Kenapa kok ada puasa aja? Kenapa kok ada puasa? Artinya kita ikhlas sebagai pujian ya Allah. Padahal orang yang melaksanakan puasa tadi dengan secara iman, dengan secara ikhlas, puasa itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakannya, yang harus digawinya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maka ujar Rasulullah akan diampuni orang tersebut daripada dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ukuran dosa kita nyaman bila dia Allah. Dosa yang kita gawi sebelum dia berbulan Ramadan itu digugurkan oleh Allah Ta'ala. Asal tadi kita bujur menggawinya tadi. Kemudian apa ketiga? Dan ketiga ya Rasulullah adalah istimewanya bagi orang yang membukakan yang orang yang berpuasa akan mendapatkan wilayah pahala puasa orang-orang yang dibukakannya tadi dengan tanpa mengurangi daripada wilayah pahala orang yang mengerjakan puasa tadi. Jadi double kita dapat. Alhamdulillah ya Allah. Tadi. Jadi luar biasa jadi pahala di bulan Ramadan ini sebujurnya. Apa yang kita biasa segala macam itu bernilai ibadah terus. Termasuk goreng, asal goreng banyak, amal goreng baraja kalau dasar niat, ngira artinya, ada bernilai pahala. Artinya apa? Niat goreng ini tadi adalah tujuan, saya menjaga mata sebab mata ini macam-macam kena dilihat, menjaga telinganya selain mendengarkan pemandiran orang lain, dan mendengar macam-macam. Sebab bila mana kita mendengar macam-macam, apalagi ghibah, apalagi umpamanya hal-hal yang menimbulkan dosa, maka secara otomatis nilai pahala kita itu akan gugur. Pahalanya, puasanya ada batal dan dibatalkan oleh Allah Ta'ala adalah nilai pahala yang terkandung di dalamnya. Bagi dalam puasa ini kita harus tahu, jangan katakan aku menilainya. Mau kita puasa, awal kita, namun kita sembahyang awal mengetahuinya. Mulai 27, ada 25, ada 27, bahkan bisa lebih lagi dikatakan oleh Allah Ta'ala. Kategori dengan sedekah mulai 1 dibalas menjadi 10 sampai 700, bahkan yang selanjutnya. Tapi puasa aku jadi Allah Ta'ala nama doakannya. Nah jadi kita sebisa mungkin kayak pacarnya supaya mendapatkan hal yang demikian ini. Kemudian golongan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang berpuasa sehingga mereka itu menjalankan puasa itu sekedar untuk melepas kewajiban ibadah puasa. Yang mana dilakukannya bukan atas dasar daripada panggilannya Allah Ta'ala, tetapi disebabkan lantaran yang lain, disebabkan yang lainnya. Berpuasa mana lain tujuannya? Padahal kan ujar Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika al-yawmi." Maka ujar Rasulullah, tiadalah seorang hamba yang berpuasa sehari ketika ia mengerjakan puasa sehari tadi di bulan Ramadan lantaran karena Allah ikhlas betul-betul, maka ujar Rasulullah, illa ba'adallahu bidzalika al-yawmi wasahu anin nari sab'ina harifan, melainkan Allah akan menjauhkan daripada wajahnya daripada neraka sejarah 70 tahun. Nah, 70 tahun jaraknya. Kalau membayangkanlah ajab di akhirat di dunia ini jauh bandingannya. Sehari ujar Allah Ta'ala memadahkan di akhirat dibanding di dunia itu apa? Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu di akhirat itu adalah seperti 1000 tahun menurut daripada pertemuan kita di dunia. Bayangkan luar biasanya atau ngerinya ajabnya. Jadi kita mau masuk kita sehari itu sama 1000. Siksaan yang tadi
setengah hari sama 500. Meninggalkan sembahyang kali sama kita. Sehari itu 5 kali berarti berapa sudah? Maka paling ajib dan paling ringan ketika seorang dimasukkan oleh Allah Taala ke dalam nerakanya adalah paling ringan yang disiksa. Seseorang yang diletakkan daripada bara kerikilnya dalam telapak kakinya, sehingga begitu menyentuh dengan telapak kakinya itu membulat langsung otak kita. Itu paling ringan kan? Paling ringan membulat langsung, luluh aja kita angkatnya langsung. Paling ringan kayak paling ringan beratnya kan? Kalau kita bayangkan, maka daripada itu kita siapkan diri kita bujur semaksimal mungkin untuk mencari daripada kebaikan, mengambil daripada berbagai macam keberkahan di bulan Ramadan ini, supaya nantinya kita ada termasuk daripada orang-orang yang rugi. Sebab kita Rasulullah nampak betapa orang atau meruginya nanti ketika ia memasuki daripada awal di bulan Ramadan sampai akhir daripada bulan Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan daripada Allah, berarti orang termasuk orang yang celaka berarti. Ya Allah, kita masuk orang celaka. Makanya kita berharap mudah-mudahan apa yang kita gawi, apa yang kita kerjakan, semuanya itu nantinya mudah-mudahan dibalas oleh Allah Taala dengan suatu kebaikan yang kita amalkan. Jadi berharap mudah-mudahan. Kemudian apa yang berikutnya? Ujian Rasulullah badiru bil amal salihati qabla an tasudu. Maka bersegeralah kalian dengan memperbuat suatu amal-amal kebaikan sebelum nantinya datang sesuatu yang menyibukkan dengan diri engkau. Jadi bila kita masih lapar waktu cepati, ya Allah, bila demikian cepati benar-benar. Jangan mudah kita ini banyakkan menawar, ya. Maka bila menawarkan kita tahu mulai banyaknya besar lagi ya. Kita banyak sebenarnya sebuah berjamaah. Tambah lagi jangan sehari, 2-3 hari ada atas bisa sangat jauh kepada orang kita. Ya satu tak dalamnya. Makanya harus kita bersegera bercepat dari kita tadi supaya hal tersebut jangan ditipu daya setan yang diri kita tadi. Bila juri. Bila membeli hal-hal baik, jangan kita berlomba-lomba supaya kita ingin tadi bujur-bujur mempergunakan waktu yang telah Allah berikan dengan kita supaya nantinya adalah memberikan kebahagiaan dengan diri kita seorang lain. Maka dari itu bujur-bujur kita menggawinya pula bacakan dan kita tadi. Paling berapa banyak orang oleh rencana kesibukan paling bulan Ramadan ini, mohon maaf, paling kita berusaha, ya Allah, membawa diri. Ada ketika ditanya kenapa bagiannya, maka ada puasa, dia sendiri kayak apa? Aku di sini nak puasa, orderan banyak benar cuma 200, belum buat baik. Pasal aku di sini puasa, ini ngomong jadi aku mencari duit, akhir orang mencari amal, mencari ibadah ya Allah, ini salahnya tu deh. Ini salah caranya. Berarti orang tersebut ada tertipu daya berarti. Makanya dikatakan kullu nikmatillah tariku ila Allah fahiya bariyah. Setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada orang tersebut, tetapi kenikmatan tersebut tidak mendekatkan dirinya kepada Allah, ingatlah bahwasanya itu adalah suatu bala bersama tersebut tadi. Rugi kita, ya Allah rugi. Bagi pemain kita maaf umur yang sudah 50, 60, bahkan 70. Berapa banyak orang yang umur 70 ini kalau dihitungi dari apa yang 100, ya Allah, 100 ada orang-orang ini ya. 70 lagi nonton badan sudah ada, ya, banyak kuburan sudah ada. Amal ibadah itu sudah 60 ke atas masih aja beriman berusaha, berarti kita ini kadang ingat membawa modal besar kulit. Bahwasanya bila mana sudah terjadi suatu kematian dengan seseorang, maka tidak dapat disesalkan lagi. Apalagi bila mana dia sudah masuk ke dalam lubang kubur, yang diharapkannya adalah cuma amal-amal kebaikan yang dilakukan waktu di dunia.
Tetapi bila mana amal tersebut kali dilakukannya tak banyak dengan suatu daripada nakal baik, nang jahat-jahat, maka ia pun nantinya akan menerima dengan apa yang diperbuatnya, sehingga ia pun nantinya tersiksa. Siksa wujud. Makanya lubang yang pertama adalah nang kita rasakan kita awal-awal tertentu selamat katanya seseorang adalah ketika ia masuk ke dalam lubang kubur. Bila masuk ke dalam lubang kubur nyaman, seolah nyaman selanjutnya. Tetapi bila namanya sakit, maka akan menderita senantiasa orang tersebut. Maka daripada itu kita jangan berharap dengan ahli-ahli, dengan keluarga kita, dengan orang lain. Alangkah lebih baiknya kita menyiapkan diri terlebih dahulu supaya nantinya tiada penyesalan yang timbul dengan diri kita. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaat yang itu semua. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan. Serta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.